Dan satu contoh yang dilihat juga yang menjadi persepsi dari berbagai kalangan bahwa kondisi di mana Israel seolah-olah lolos dari jerat hukum internasional juga bisa menginspirasi aktor-aktor lain untuk bersikap lebih asertif dan mungkin berani juga untuk mencoba melanggar hukum-hukum internasional dengan kedok mengamankan kepentingan nasionalnya. Mengamankan kepentingan nasional dan kelangsungan hidup bangsanya. Saya kira ini juga yang harus kita cermati dan perhatikan bersama, bahwa survivability dari suatu negara saat ini merupakan menjadi sesuatu yang semakin mengemuka dan dikedepankan. Tidak lagi kolaborasi dan kooperasi, tapi bagaimana suatu negara itu harus survive. Timur Tengah saat ini berada di titik krisis dan sekali lagi kita tidak menutup mata. Dan jika situasi ini tidak dikelola dengan baik, maka rivalitas geopolitik yang semakin meruncing dan semakin membuka ruang bagi konflik terbuka di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Indo-Pasifik, itu bisa akan semakin meningkat suhunya. Tentu saja sesuatu yang sama-sama kita tidak inginkan. Bapak dan Ibu anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, dalam menyikapi situasi yang terus berkembang ini, Indonesia memposisikan diri jelas seperti yang tercantum di dalam konstitusi kita, bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia dan Indonesia akan selalu terlibat aktif dalam usaha-usaha menciptakan perdamaian dunia. Posisi ini juga ditegaskan lagi oleh Bapak Presiden Prabowo pada saat pelantikan beliau di gedung yang terhormat ini, bahwa Indonesia akan memposisikan diri sebagai negara tetangga yang baik dan akan menjalankan politik bertetangga baik dengan semua tetangga-tetangga, baik immediate yang langsung berbatasan dengan kita, intermediate ataupun tetangga yang jauh. Karena ini juga merupakan bagian dari survivability bangsa Indonesia. Kita ingin menjadi bagian dari sebuah kerjasama besar di dunia ini, karena kita juga punya tanggung jawab yang besar kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan kebijakan luar negerinya selalu berpegang pada langkah-langkah, pada prinsip-prinsip tersebut. Indonesia sudah menyampaikan bahwa kita mengutuk serangan apapun yang melanggar kedaulatan negara manapun, khususnya yang terjadi kemarin yang dilakukan oleh Israel yang merupakan pelanggaran terhadap wilayah dan kedaulatan suatu negara. Kemudian kita juga mengecam penyerangan yang dilakukan terhadap instalasi nuklir, karena hukum internasional telah jelas-jelas mengatur bahwa instalasi nuklir tidak boleh dilakukan, tidak dapat dijadikan sasaran karena resiko terhadap keamanan manusia dan lingkungan hidup. Dan juga
membahayakan rezim non-proliferasi senjata nuklir dan traktat non-proliferasi senjata nuklir. Beberapa hal yang kami cermati di Kementerian Luar Negeri bahwa Parlemen Iran telah setuju rancangan undang-undang penangguhan kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional serta rancangan undang-undang yang mendukung penutupan Selat Hormuz. Hal ini juga perlu kita cermati karena akan pertama memperlemah peran IAEA, International Atomic Energy Agency, dalam menjaga transparansi nuklir Iran dan mengikis integritas rezim non-proliferasi. Dan penutupan Selat Hormuz apabila dilakukan oleh pemerintah Iran itu dapat berpotensi mengganggu 20% suplai minyak dunia yang lewat di situ. Dan ini juga akan mempengaruhi kita di Indonesia karena impor minyak Pertamina juga melewati Selat Hormuz ada 20,4% dan kita juga terus mencermati gencatan senjata dan perdamaian yang saat ini berlangsung, yang semoga gencatan senjata dan perdamaian ini bisa berjalan langgeng dan lebih lama. Bapak dan Ibu, pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, yang menjadi concern kita saat ini adalah pertama tentu saja bagaimana kita menjaga dan melindungi warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik maupun wilayah-wilayah yang terancam konflik. Dan perlu saya sampaikan bahwa pada saat serangan Israel ke Iran pada 13 Juni, kami langsung berkoordinasi. Saya memerintahkan jajaran Kementerian Luar Negeri untuk mengakses situasi di Iran dan menyiapkan rencana-rencana evakuasi jika dalam 1-2 hari ke depan sejak serangan pada saat itu kita harus melakukan evakuasi. Perlu kita ketahui bersama angka-angka yang ada di situ bahwa ada 386 warga negara Indonesia yang berada di Iran, yang sebagian besar merupakan pelajar atau mahasiswa. Kemudian ada juga WNI yang magang di Yerusalem dan sekitarnya, sekitar 167 orang. Kemudian pada tanggal 2 hari berarti tanggal 15 setelah serangan ke Iran, kami memerintahkan untuk meningkatkan status KBRI Teheran dari siaga 2 menjadi siaga 1 dan meminta kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di wilayah Iran dan berada di wilayah Israel untuk melaporkan diri dan berkoordinasi sehingga bisa diambil langkah-langkah evakuasi. Dari 386 yang ada di Iran, 97 orang kami berhasil evakuasi lewat Azerbaijan. Sisanya masih di sana, ada yang memilih untuk tetap berada di sana dan belum menyatakan kesediaannya untuk pindah. Namun ini juga terus kita pantau keadaannya
dan mudah-mudahan dengan adanya gencatan senjata dan perdamaian ini kondisi mereka berada dalam situasi yang baik. Secara paralel, KBRI Aman juga memfasilitasi evakuasi 26 warga negara Indonesia dari wilayah Tel Aviv, kemudian Yerusalem dan Arafah. Dan rencana evakuasi bagi warga negara yang berada di wilayah-wilayah ini masih akan terus kami lanjutkan. Kami juga telah menginstruksikan seluruh kantor perwakilan Kementerian Luar Negeri yang berada di wilayah Timur Tengah untuk menyiapkan langkah-langkah kontingensi dalam rangka menjamin pelindungan warga negara Indonesia di wilayahnya masing-masing. Kemudian kami juga telah membentuk suatu gugus tugas yang disebut Crisis Response Team dan melakukan tabletop exercise jika sewaktu-waktu perkembangan situasi terburuk memaksa kita untuk mengevakuasi warga negara di negara-negara tersebut. Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, di tengah situasi yang kian terbelah oleh rivalitas ini, Indonesia tetap dalam posisinya yang non-alignment, tetap dalam posisinya untuk bisa menjadi jembatan dan voice of reason bagi negara-negara yang sedang berkonflik. Dan kita juga berusaha untuk mencari titik-titik temu, mencari common ground dengan negara-negara lain untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi yang saling bermanfaat, sehingga di tengah shifting global situation ini kita tetap bisa menavigasinya dengan baik.